Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 10 TKR. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Sehingga dapat melaksanakan segala aktivitasnya, baik itu yang berhubungan dengan pembelajaran maupun aktivitas-aktivitas lainnya yang ada di rumah. Amin. Nah, kembali lagi bersama saya dalam pelajaran fisika yang insya Allah ke depannya, dalam beberapa hari ke depan ini teman-teman kita akan melaksanakan praktikum secara online menggunakan aplikasi Pet Simulation ya. Tapi pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang panduan praktikumnya. Supaya nantinya teman-teman tidak kebingungan lagi ketika sudah melaksanakan atau sedang melaksanakan praktikum ya menggunakan aplikasi Pet Simulation. Nah, untuk materi fisika yang akan kita sama-sama praktikan ini tentang bentuk dan perubahan energi. Nah, di dalam panduan praktikum yang sudah saya share di grup ya, teman-teman, ini formatnya PDF ya. Ini ada beberapa bagian. Yang pertama bagian pengantar, ini berisi tentang materi-materi yang harus teman-teman baca terlebih dahulu, teman-teman pelajari terlebih dahulu tentang energi dan juga bentuk-bentuk energi. Nah, silakan teman-teman buka, dibaca, dipelajari terlebih dahulu sebelum nantinya melaksanakan praktikum. Nah, bagian selanjutnya adalah tujuan praktikum. Nah, ini kita memiliki 3 tujuan ya teman-teman. Yang pertama adalah mengetahui pengaruh suhu terhadap energi yang tersimpan. Kemudian yang kedua adalah mengetahui pengaruh jenis benda terhadap energi yang tersimpan. Dan yang ketiga adalah mengetahui perubahan energi yang terjadi pada beberapa sistem energi. Nah, bagian selanjutnya adalah alat dan bahan. Tentunya, karena kita laksanakan praktikum ini secara online, maka alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama adalah gawai. Gawai ini juga bisa disebut laptop, atau mungkin teman-teman yang belum ada laptop bisa juga langsung menggunakan smartphone-nya masing-masing ya, HP masing-masing. Kemudian jangan lupa, persiapkan juga alat tulisnya, ya, dan juga buku catatan, karena di samping nantinya teman-teman mengamati praktikumnya, teman-teman juga harus menulis atau mencatat hasil pengamatannya di dalam buku catatan. Nah, kemudian selanjutnya aplikasi Pet Simulation. Nah, Pet Simulation ini bisa diakses dengan dua cara, teman-teman. Yang pertama secara offline dan juga secara online. Nah, ketika teman-teman ini memilih untuk mengaksesnya secara offline, maka teman-teman harus mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Tetapi jikalau dirasa aplikasinya ini ukuran filenya terlalu besar, terlalu berat, maka teman-teman langsung saja akses aplikasi Pet Simulation-nya secara online ya. Dengan langsung cari di Google Pet Simulation. Nah, tetapi untuk mempermudah teman-teman semua supaya tidak perlu langsung mencari-cari di Google, ini di dalam panduan praktikum ini saya sudah langsung menyediakan link aplikasi Pet Simulation-nya. Jadi tidak perlu ribet-ribet untuk membuka Google-nya. Jadi langsung saja klik link yang ada dalam panduan ini. Di sini sudah tertera ya, teman-teman. https://pet.colorado.edu/in. Nah, ini teman-teman langsung klik saja, maka akan muncul tampilan seperti yang di bawah ini. Nah, ini adalah tampilan atau capture tampilan yang ada di handphone. Nah, ketika menggunakan laptop, maka tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Mohon maaf. Nah, seperti ini. Ini adalah menu awal atau tampilan awal aplikasi Pet Simulation. Nah, ketika di handphone, maka akan muncul seperti ini. Maka teman-teman, langkah yang pertama adalah di bagian kanan atas, ini ada tanda garis-garis ini, silahkan diklik saja. Maka akan muncul pilihan simulasi. Nah, simulasi. Nah, di menu simulasi akan muncul sub menu, diantaranya ada fisika, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Nah, karena kita ini adalah materinya fisika, maka teman-teman silakan untuk klik sub menu fisika. Ya, jadi di langkah kedua ini
klik menu simulasi dan pilih fisika. Tampilannya kalau di handphone seperti ini, teman-teman. Simulasi, kemudian klik fisika. Nah, langkah selanjutnya yang ketiga adalah pada tampilan filter. Nah, di sini ada tampilan filter, ada browse, ada juga filter. Nah, teman-teman di sini tampilan filter. Nah, di tampilan filter ini, teman-teman silakan untuk ke tanda garis-garis lagi di bagian kanan, klik saja. Nih, klik bagian ini. Maka nantinya akan muncul tampilan beberapa materi-materi yang ada di dalam pelajaran fisika. Nah, teman-teman fokus ke baris ketiga, yaitu bentuk dan perubahan energi. Ya, jadi seperti ini. Klik. Nah, baris ketiga, bentuk dan perubahan energi. Klik. Kita tunggu, nantinya akan tampil tampilan seperti ini. Jadi, ini adalah tampilan menu bentuk dan perubahan energi. Seperti ini, teman-teman. Ini tampilan di dalam menu bentuk dan perubahan energi. Langkah selanjutnya, teman-teman silakan untuk klik play. Klik tombol play ya di sini. Play saja langsung. Di play, kita tunggu, maka aplikasi Pet Simulation ini akan menjalankan simulasinya. Nah, langkah selanjutnya di bagian menu bentuk dan perubahan energi, ini ada dua pilihan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua adalah sistem. Nah, karena kita masih awal, maka silahkan untuk klik bagian pendahuluan. Seperti ini. Nanti tampilan handphone, boleh landscape, boleh portrait. Senyamannya teman-teman. Nah, nanti ketika sudah diklik pendahuluan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Seperti ini. Nah, sebelum lanjut kepada langkah-langkah berikutnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian. Yang pertama mungkin bagian atas, bagian di kiri ini ada yang namanya termometer, teman-teman. Ini bisa ditarik. Berisi kurang lebih ada 4 termometer, silahkan nanti ditarik. Kemudian di sini ada juga kubus, bentuknya kubus, tapi anggap saja ini besi. Kemudian ada juga batu bata. Ada di sini 2 buah tungku yang bisa kita panaskan maupun kita dinginkan. Ya, nanti bakalan seru nih teman-teman akan mencoba ini. Nah, selanjutnya di sini ada tabung air dan juga tabung olive oil atau minyak ya teman-teman. Di sini ada 2 box. Yang pertama simbol energi dan juga link heaters. Maksudnya yang pertama bagian simbol energi, tidak usah ragu, langsung klik saja. Nah, lihat perubahannya. Ketika kita checklist, maka di sini akan muncul simbol-simbol energi yang ada pada setiap bahan. Baik itu di besi, batu bata, di tabung air maupun di bagian minyak. Nah, di sini ada simbol E, energi. Ya. Kemudian ketika misalkan teman-teman klik link heaters, ini maksudnya adalah ketika nanti yang teman-teman menggunakan 2 tungku secara bersamaan, maka klik link heater ini. Tapi ketika misalkan tidak diklik, maka hanya 1 tungku saja yang dapat dioperasikan. Ya. Ketika 2 atau klik link heaters, maka otomatis kedua tungku ini langsung dapat difungsikan ya teman-teman ya. Langsung otomatis. Jadi ketika misalkan satu saja, misalkan nanti besi yang akan kita panaskan, maka tidak perlu untuk mengklik link heaters-nya. Kembali lagi ke panduan praktikumnya. Di sini beri tanda centang atau checklist pada simbol box energi untuk mengetahui muatan energi yang ada pada setiap bahan yang sudah saya sebutkan tadi ya teman-teman. Jadi klik nih centang tombol simbol energi ini, maka teman-teman dapat melihat muatan yang ada pada setiap bahan, muatan energinya. Ya, silakan diamati. Ada berapa tuh E-nya? Nanti teman-teman juga harus menghitung ini, harus mencatat ini, ya.
Langkah yang selanjutnya, yang ketujuh, pindahkan kubus besi di atas tungku. Kemudian pindahkan termometer di dekat kubus besi tersebut, ya. Jadi yang pertama adalah pindahkan kubus besi ke atas tungku. Kemudian pindahkan termometer ke dekat kubus besinya supaya nantinya dapat mengukur suhu dari besi tersebut ketika kita panaskan atau kita dinginkan, ya teman-teman. Langkah selanjutnya, catatlah jumlah E atau energi awal sebelum dipanaskan. Nah, ini teman-teman harus mencatat terlebih dahulu sebelum nantinya dipanaskan ataupun didinginkan. Dicatat terlebih dahulu sebelum diapa-apain, ya. Jadi di dalam kubus besi ini ada berapa energinya. Kemudian di dalam batu bata ada berapa nih E-nya. Dicatat terlebih dahulu. Kemudian di bagian air nih, catat ada berapa. Gitu kan. Diamati, kemudian di bagian olive oil-nya juga diamati dan catat, ya. Kemudian setelah mencatat E awal sebelum dipanaskan, maka langkah selanjutnya adalah ubahlah suhu dengan memindahkan heat controller atau pengatur panas ke bagian heat atau panas. Jadi teman-teman langsung saja tarik ke atas. Nah, ini kita sedang memanaskan besinya. Maka perhatikan, amati apakah yang muncul di dalam tungku tersebut. Ketika kita munculkan api, kita panaskan besinya, ada energi yang muncul atau tidak, silakan amati. Kemudian ketika muncul, apakah berpengaruh di besinya? Kemudian lihatlah, jangan lupa lihatlah termometer ini, perhatikan. Suhunya apakah semakin naik ataukah semakin turun? Perhatikan juga. Nah, langkah selanjutnya, nah ini langkah ke-10. Amati kenaikan suhu pada termometer dalam beberapa detik. Jadi nanti teman-teman juga menghitung waktunya. Kira-kira saja, nanti ada tabelnya. Jadi dalam panduan ini di bagian ke bawah nanti ada tabel. Jadi teman-teman dapat memanaskan tungku itu berapa detik saja nanti ada. 5 detik, 10 detik, maupun 15 detik. Nah, nanti sambil mengamati suhu yang ada pada termometer ini, ya. Kemudian catat kembali E atau energi yang timbul. Jadi misalkan teman-teman tadi memanaskan ini selama 5 detik, maka di dalam besi ini, E ini, energi-energi yang ada dalam besi, apakah berkurang atau bertambah? Ketika bertambah, silahkan dicatat bertambahnya berapa. Dan muatan energi yang ada dalam besi ini menjadi berapa E-nya. Silahkan juga dicatat. Nah, kemudian langkah selanjutnya, kembalikan heat controller atau pengatur panasnya pada posisi normal. Caranya bagaimana? Tinggal kita turunkan saja suhunya. Amati pula suhu yang ada termometer, apakah naik atau turun. Kemudian muatan energinya semakin bertambah atau berkurang. Ini juga teman-teman harus diamati dengan seksama. Kemudian dicatat juga energi yang hilang atau energi yang timbul di dalam besi tersebut. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah ulangi percobaan tersebut dengan mengganti kubus besi yang tadi dengan bata maupun tabung air dan juga tabung olive oil-nya. Jadi gantian. Kita turunkan kubus besinya, kita naikkan kubus batu batanya, kemudian tempelkan lagi termometernya. Begitu pula nantinya juga dengan tabung besi atau tabung air, kemudian termometernya juga dekatkan supaya untuk mengetahui suhu yang timbul apakah semakin naik ataukah semakin turun ketika kita sama-sama panaskan atau kita atur pengatur suhu ini.
ya. Nah, sambil diulangi, maka teman-teman juga mencatat perubahan energinya. Jadi yang ada pada batu bata, ketika teman-teman nanti panaskan selama misalkan 5 detik atau kan 10 detik, ini perubahannya semua catat di buku catatan, silakan. Jadi amati juga termometernya, apakah suhunya semakin naik ketika dipanaskan atau semakin turun. Begitu juga dengan tabung airnya, silakan amati, catat E yang timbul ya atau energinya, ada berapa, semua dicatat. Nah, ketika semua ini sudah didapat hasil pengamatannya, maka langkah selanjutnya kita berpindah ke kegiatan yang kedua di bagian sistem. Nah, di bagian sistem ini teman-teman tidak perlu bingung cari kemana. Nah, ini di bagian paling bawah. Tadi kita kalau di awal sudah memilih bagian pendahuluan, maka bagian selanjutnya kegiatan yang kedua kita pilih bagian sistem. Ya, klik saja bagian sistem, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini cukup menarik ya tampilannya teman-teman. Nah, untuk langkah yang selanjutnya, kembali lagi teman-teman harus memberi tanda checklist atau centang pada box simbol energinya untuk mengetahui muatan energi yang ada pada setiap sistem. Jadi klik saja tanpa ragu ya, simbol energi ini. Jadi ketika misalkan teman-teman klik, di sini akan muncul bentuk-bentuk energinya. Yang pertama ada energi mekanik, ada energi elektrik, ada juga panas atau kalor, kemudian ada energi cahaya, juga energi kimia. Nah, ini semua nanti akan muncul di beberapa sistem. Yang pertama sistem 1, ini kita sebut sistem 1, ada 4 sistem. Yang pertama ini ada seorang yang mengayuh sepeda, kemudian sistem 1 lagi ada juga air yang mengalir nantinya dari keran, dari pipa. Pada bagian sistem 1 juga ada juga matahari yang akan kita atur nantinya, awannya banyak atau sedikit, nanti ada pengaruhnya atau tidak. Dan kemudian pada bagian sistem 1 yang terakhir adalah ini ada teko yang akan kita panaskan. Nah, ini sistem 1. Nah, sistem 2-nya di bagian tengah ini cuma terdapat 2 sistem saja, 2 atau 2 bagian saja ya teman-teman. Yang pertama adalah generator atau turbin, yang kedua ini ada panel surya. Nah, nanti kita sama-sama untuk merubah masing-masing ini. Kita coba aja semua berulang-ulang. Nah, di dalam sistem ketiga ini aja ada 4 bagian juga. Yang pertama ada tabung air, kemudian yang kedua adalah bohlam, ya, lampu. Yang ketiga sama, dan yang sistem yang ketiga yang terakhir ini ada kipas. Jadi kita semua nanti bisa mengamati pergerakannya atau energi yang timbul dari setiap sistem ini seperti apa. Nah, kembali lagi kepada panduan praktikumnya. Langkah selanjutnya, ini geser atau atur secara perlahan pada bagian bawah sepeda. Jadi ketika misalkan kita menggunakan sistem yang pertama yaitu seorang anak yang mengayuh sepeda, maka kita coba sistem yang kedua yaitu generator, yang ketiga mungkin sistem yang ketiga kita coba tabung air. Nah, ketika tampilannya sudah seperti ini semua, silakan untuk menggeser bagian bawah sepeda. Ini artinya seolah-olah seorang anak ini sedang mengayuh sepedanya. Amati semua energi yang timbul dari orang tersebut maupun dari sistem yang kedua, baik itu dari generator maupun energi yang nantinya timbul pada sistem yang ketiga di tabung airnya. Nah, langkah selanjutnya, nah di sini amati perubahan energi yang terjadi dari sistem energi yang pertama. Sistem yang pertama yaitu orang yang mengayuh sepeda itu, sampai ke tabung yang berisi air. Jadi teman-teman silahkan untuk mencatat energi apa saja yang ditimbulkan dari sistem pertama, sistem kedua, maupun sistem ketiga. Kita lihat di sini, kita bisa melihat di box simbol energi ini. Jadi ketika teman-teman di sini menggeser bagian orang yang mengayuh sepeda ini, energi apa saja yang ditampilkan oleh orang ini.
Apakah energi kimia, energi cahaya? Nah, di sini sudah terlihat warnanya. Jadi teman-teman tinggal menuliskan saja di buku catatannya energi yang ditimbulkan dari seseorang yang mengayuh sepeda ini. Apakah energi listrik, energi panas, atau energi apa? Ini sudah ada di dalam aplikasi ini. Nah, kemudian amati di sistem yang kedua, yaitu di bagian generatornya. Apakah yang nantinya muncul di generator ini adalah energi panas, ataukah energi elektrik, mekanik, atau energi kimia? Ya, semua diamati dan ditulis. Hingga mengalir ke sistem yang ketiga di bagian tabung air ini. Apakah energi yang didapatkan ataukah energi panas? Ya. Jadi simbol-simbol E yang muncul di sini, jadi E ini sesuai dengan warnanya. Teman-teman silakan untuk mencatat di buku catatannya. Nah, ketika misalkan warna merah ini apa, di sini sudah ada yang timbul. Apakah ketika misalkan kita aplikasikan sistem ini muncul warna lain atau energi lain, muncul atau tidak silakan dicatat. Nah, jangan lupa amati juga termometernya. Jadi supaya dapat mengetahui suhu yang ditimbulkan dari sistem ini. Apakah naik ataukah turun. Artinya ketika misalkan kita menggunakan termometer, suhunya akan panas ataukah dingin. Nah, balik lagi ke panduan praktikumnya. Nah, setelah mengamati, catat ya teman-teman. Catat hasil pengamatan tersebut dalam tabel. Tabelnya sudah ada dalam format panduan praktikumnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah ubahlah sumber energi pada bagian sistem tentunya, serta beberapa sistem yang ada, kemudian catat kembali perubahannya. Maksudnya, ubah sumber energi. Yang pertama ini kan kita tadi sudah menggunakan nih sistem yang pertama, sumber energinya dari seseorang yang mengayuh sepeda. Kita rubah sistem yang pertama ini menjadi sumber energi misalkan dari air yang mengalir dari keran atau dari pipa. Nah, kita ubah ini. Kemudian rubah juga sistem yang kedua, baik itu generator maupun panel suryanya. Ketika menggunakan panel surya, apakah yang timbul di sini? Ada nggak energi yang timbul? Atau tidak sama sekali? Catat kemudian. Ketika menggunakan generator, timbulkah energi di sini? Energi apa itu yang timbul? Maka catat kembali. Kemudian di sistem yang ketiga, kita rubah menjadi bohlam atau lampu. Apakah yang timbul di sini? Energi apa yang mengalir? Kemudian hasil akhirnya seperti apa bohlamnya? Apakah tetap redup atau menjadi nyala atau bahkan bohlamnya jadi pecah? Nah, silahkan diamati, kemudian ditulis. Rubah lagi sistem energinya menjadi energi yang ketiga, energi matahari. Nah, gunakan sistem yang kedua baik itu generator maupun panel suryanya. Ketika menggunakan generator, apa yang terjadi? Kemudian kita coba rubah sistem yang ketiga menjadi kipas misalkan. Nah, amati. Ketika ini sistem yang pertama tentang matahari sudah mengalir nih energi-energinya. Itu energi apa, teman-teman? Bisa diamati di sini warna energinya adalah energi warna kuning. Kita lihat di box energinya, warna kuning itu energi apa? Nah, di sini sudah ada. Jadi nanti teman-teman tinggal masukkan saja ke tabel yang ada. Nah, ketika misalkan kita menggunakan sumber energi matahari, tetapi kita sistem yang kedua menggunakan generator. Apa yang terjadi? Ketika misalkan di sini kipasnya kok tidak gerak, nah ini tidak tidak akan timbul energi di sini. Maka teman-teman silahkan rubahlah sistem energi yang ada. Jadi misalkan di sini ketika generator tidak muncul, maka silahkan rubah. Nah, di sini rubah panel surya. Maka di sini amati apakah mengalir di sini muncul energi? Energi apa yang ditimbulkan dari generator? Dari panel surya. Nah, ini warna biru.
Nah, warna biru, energi apa warna biru? Nah, tinggal lihat di box energinya, box simbol energinya. Kembali catat, tulis ke dalam tabel. Hasil akhirnya di bagian sistem yang ketiga, ini sistem yang ketiga akan seperti apa? Apakah kipas ini akan berhenti saja ataukah jadi bergerak? Nah, ketika ternyata kipas ini bergerak, energi apa yang timbul? Maka kembali catat ke tabel yang ada. Nah, di sini. Ini warna energinya, warnanya putih. Nah, silahkan dicatat. Nah, kita coba ketika awannya semakin banyak. Ketika misalkan sumber energinya adalah matahari, kita coba di sini menggunakan awan yang lebih dari satu misalkan. Apakah energinya dapat tersalurkan ke panel surya atau tidak, teman-teman? Silahkan diamati. Nah, ketika misalkan tidak, maka teman-teman silahkan mengamati. Nah, beda halnya juga dengan teko yang dipanaskan. Ketika kita di sini memanaskan teko, energi yang timbul di sini warna merah. Silakan ditulis energi apa. Nah, pengaruhnya terhadap sistem yang kedua dan yang ketiga apa? Ada pengaruhnya atau tidak? Ketika tidak ada pengaruhnya, bereksperimen teman-teman. Silahkan untuk menggunakan generator misalkan. Atau kembali lagi sistem yang ketiga pakai bohlam, lampu. Kita panaskan tekonya. Muncul energi dari panas. Kemudian ada uap di situ sehingga bisa menggerakkan generator. Energi apa yang timbul sehingga nantinya mengalir kepada sistem yang ketiga bagian lampu hingga akhirnya lampunya di sini terlihat menyala atau tidak. Silakan nanti ditulis semuanya. Kembali lagi ke panduan praktikumnya. Nah, di sini ketika sudah mengubah beberapa sumber energi itu, silakan teman-teman bereksperimen. Jadi di sistem 1 2 3. Nah, langkah selanjutnya adalah catat hasil pengamatan ke dalam tabel. Tabelnya di sini ada sudah teman-teman. Jangan khawatir. Nah, nanti tugas selanjutnya ketika sudah tabel-tabelnya sudah lengkap. Nah, di sini nih. Ini tabel 1, ini adalah pengamatan di bagian pendahuluan. Nah, ini ketika nantinya teman-teman tadi memanaskan selama 0 detik, artinya apa yang terjadi? Apakah tidak terjadi sesuatu? Maka tulislah di sini jumlah energinya. Ketika teman-teman sudah menghitung atau memanaskan selama 10 detik. Nah, di bagian besi ini tadi berapa, di bata ada berapa, ini ada berapa, semua ditulis semua. Nah, begitu juga dengan ketika teman-teman mendinginkan atau mengubah heat controllernya menjadi dingin. Ini juga diamati sesuai dengan waktu yang tersedia. Kemudian pada tabel 2 ini ke bagian sistem yang sudah kita amati tadi. Misalkan di sistem 1 orang naik sepeda, kemudian sistem 2-nya generator atau sistem 2-nya panel surya. Sistem 3-nya air atau bohlam atau juga kipas. Nah, tadi teman-teman sudah mengamati perubahan energi yang terjadi. Energi apa saja yang timbul, energi apa saja yang hasil akhirnya yang muncul adalah energi apa, semua di sini juga dicatat, dilengkapi tabelnya. Nah, ketika semua tabel sudah terisi, maka tugas terakhirnya adalah teman-teman menyusun laporannya yang berisi yang pertama judul praktikum. Judul praktikumnya adalah praktikum bentuk dan perubahan energi menggunakan aplikasi PET simulation. Kemudian tujuan praktikumnya. Nah, yang tadi itu ada 3 tujuannya. Dituliskan semua. Alat dan bahannya juga tuliskan juga. Yang tadi itu antara gawai, kemudian alat tulis, buku, catatan dan lain sebagainya. Kemudian langkah kerjanya juga ditulis, teman-teman. Tulis langkah kerja sesuai dengan langkah kerja yang dilakukan dengan menggunakan awalan me. Misalkan nih, di dalam panduan praktikum ini ditulis, ubahlah suhu dengan memindahkan heat controller ke bagian heat atau panas. Nah, maka teman-teman, untuk laporan praktikumnya, maka ditulis dengan
mengubah. Jadi awalannya me ya, awalannya me. Jadi mengubah suhu. Nah, gitu. Ketika langkah kerja yang sudah ditulis, kemudian data hasil pengamatannya yang tadi teman-teman amati, yang berisi tabel 1 dan juga tabel 2 juga dicantumkan juga di laporan praktikumnya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya diskusi, ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagian pendahuluan maupun bagian sistem. Silakan teman-teman jawab. Di sini ada jawabannya juga, ada kolom jawabannya, silakan. Nah, ada beberapa pertanyaan, baik itu pada tabel 1, ini kalau untuk di tabel 1 di bagian pendahuluan, ini ada sekitar 4 pertanyaan. Kemudian ketika beralih kepada tabel 2, artinya teman-teman di sini sudah berfokus pada bagian sistem. Ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pertanyaan yang teman-teman harus jawab. Nah, ini silakan untuk disusun laporannya, boleh ditulis tangan juga. Tidak masalah, di kertas folio ya. Kertas folio. Jadi silakan teman-teman beli kertas folio terlebih dahulu. Kemudian hasil pengamatan yang ada di buku catatan tadi silakan disusun di kertas folionya ya. Setelah itu, setelah sudah semua, nanti teman-teman silahkan untuk melaporkan hasilnya kepada saya. Ya, jadi itu ya teman-teman ya, untuk panduan praktikum menggunakan aplikasi PET Simulation dalam materi fisika bentuk dan perubahan energi. Nah, sekian untuk video tutorial panduan praktikumnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya teman-teman dapat berdiskusi melalui grup WhatsApp ya teman-teman. Silahkan untuk aktif. Terima kasih. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.